Persib Bandung siap selamatkan karir Sen Patinama. Gimana nih Sen? Ini muncul penyelamat ya, dan bukan untuk pertama kalinya lagi dan lagi ya. Persib Bandung akan mengamankan karir dari salah satu pemain timnas Indonesia yang baru datang di putaran kedua kemarin. Dan karena memang kedatangan Sen Patinama ke Persija itu benar-benar digoreng banget oleh media, namun nyatanya ketika putaran kedua Indonesia Super League berjalan, banyak yang heran karena Sen Patinama ini bahkan jarang banget dimainkan oleh Mauricio Souza. Nah, 18 pertandingan di putaran kedua, Sen Patinama itu hanya bermain di 10 pertandingan dan sangat mendapatkan sedikit banget menit bermain, karena dari 10 pertandingan tersebut Sen Patinama hanya mendapatkan di average atau dirata-ratakan per pertandingannya hanya 18 menit. Waduh, Walaupun memang sudah ditembok oleh Greg Nokolo ya, itu karena recovery cedera iya katanya. betul. Tetapi ya sekali lagi sangat disayangkan ya karena tidak mendapatkan starter dan menit bermainnya pun sebagai super sub ya, tidak dimainkan full gitu Sen ibaratnya. Bukan super sub menurut gue. Emang karena jadi ketika Sen Patinama main itu ketika Persija sudah unggul 2 gol. Jadi seperti memang ya Formalitas pelatih aja itu ya. formalitas untuk sok main gitu. Tidak ya seperti yang sudah kita bahas juga, pembelian Sen Patinama, Sirius Margono, Silstra itu karena memang bukan pilihannya Mario Souza. Mario Souza, Itu karena betul. dari manajemennya, dan akibatnya seperti tadi hanya mendapatkan 18 menit per pertandingan. Itu kan benar-benar kecil banget gitu kan. Kalau misalkan alasannya recovery cedera, ya Sen Patinama kan sudah sembuh. Iya. Ya, ke Persija, jadi dia sudah sembuh, sudah dinyatakan bisa bermain dalam artian, dan Sen Patinama juga menunjukkan jika dia itu bisa bermain lebih lama gitu kan. Ya ini alasan dari para Jackmania saja. Yang jelas karena memang Sen Patinama tidak bisa bersaing dengan back yang lainnya karena posisinya back kiri. Sen Patinama jelas kalah sama Donitri yang sudah menjadi favorit dari Mauricio Souza. Betul, tampil lebih konsisten apa segala macam ya. Betul. Karena memang ketika Sen Patinama, jadi mungkin ekspektasinya terpecah belah ya. Ketika Sen Patinama diturunkan, mungkin sebagian besar dari fans The Jack ya ingin Sen Patinama itu menjadi tokoh utama di Persija, tetapi juga berbanding terbalik dengan Mauricio Sousa yang punya POV yang berbeda gitu kan. Karena memang ya sudah dicoba di training lah line up squadnya gitu kan, dan ternyata ya masih lebih bagus Donitri ya gimana lagi ibaratnya kan. Dan juga memang gambling besar kalau misalnya feeling Souza ke Donitri, ya ke Donitri karena kenapa di putaran kedua kan lagi title race. Persija kan sampai ke week ke-30 bisa mepet Persib dan juga Borneo. Mereka gagal kan di 5 pertandingan terakhir kan gitu, gara-gara udah dikasih voucher penalti gagal lagi, dikasih voucher penalti gagal lagi kan ya. Ini benar-benar bukan karena memang Persijanya kurang kuat ya, karena kurang memaksimalkan momen-momen atau peluang-peluang yang didapat. Itu jelas-jelas top skor kalian yaitu Maxwell Souza yang tadinya di putaran pertama menjadi top skor kan 2 kali, bahkan kalau nggak salah 3 kali gagal penalti, yang kalau penalti itu gol Persija itu menang. Karena gara-gara penalti itu gagal, imbang lagi terus-terusan drop point, akhirnya disalip Persib, disalip Borneo gitu, yang konsisten tak terkalahkan di putaran kedua gitu kan. Jadi ibaratnya ya dari itu juga mungkin karena murni kesalahan atau kekurangan dari performa pemain Persija itu sendiri ya ketika mengejar gelar juara gitu Sen. Tapi kalau menurut gue mah inilah kenapa ya kalau Sen Patinama itu tidak diberikan tempat, karena ketika Sen Patinama didatangkan di bursa transfer putaran kedua gitu kan, itu kan posisinya itu sedang ditempati oleh Donitri, sedangkan performa Donitri bagus. Lain hal kalau posisinya Sen itu benar-benar mengisi kekosongan dari skuadnya Persija ya. Nah, baru pasti dioptimalkan gitu. Ya itu salahnya, kembali lagi. Itu kan pilihan manajemen mendatangkan pemain, ngapain ngedatangin pemain baru yang dimana di posisi tersebut sudah ada, bahkan sudah ada pelapisnya juga gitu kan. Dan dari situ kan di putaran kedua citra pemain timnas diaspora yang bergabung ke Persija kan jelek semua. Salah satunya adalah Jordi Amat juga termasuk, karena di salah satu kekalahan Persija, gue lupa lawan apa, Jordi Amat kan di kartu merah, dan itu menyebabkan Persija kalah karena Jordi Amat ribut kan dengan pemain lawan, terpancing emosinya, akhirnya kartu merah juga gitu. Nah untuk Sen Patinama juga bedanya, Bayangkara itu di putaran pertama kalau nggak salah finish di posisi 8 atau 7. Kemudian mereka merangkak naik sampai posisi 4 karena pembelian di putaran keduanya sukses. Kenapa sukses? Yang mereka beli atas kebutuhan dari pelatih, bukan dari gengsinya manajemen. Dan dari situ muncul narasi jika Persija membeli pemain hanya karena gengsi, nggak mau kalah dengan Persib. Yang ujung-ujungnya kalah juga. Persibnya belinya Kurzawa gitu kan. Iya betul. Dan Persib beli Kurzawa bukan hanya advertisement.
Asis dia itu penentu lawan Bayangkara. Kalau Persib pada saat itu imbang, Bayangkara ya Persib nggak juara gitu kan. Walaupun yang diharapkan akan memberikan asis lagi, tapi ya mau tidak mau Kurzawa cedera terlebih dahulu. Kalau nggak saja Kurzawa tidak cedera, mungkin poinnya nggak sama dengan Borneo lawan Persija. Kalau misalnya Kurzawa tidak cedera pada pertandingan tersebut, skornya lebih dari 2 gol. Baru kan Persib bisa keluar menyerang selama 80 menit setelah Kurzawa masuk di babak kedua gitu kan. Betul, ibaratnya ya ini kejeniusan manajemen Persib Bandung ya. Bahkan ketika Kurniawan harus terkena cedera juga mereka masih tetap bisa mengoptimalkan dari sisi advertisingnya gitu kan. Betul. Dan karena emang niat untuk advertising saja. Kurzawa posisinya apa? Bek kiri. Eliano ada. Ngapain? Nah, momennya itu selalu tepat. Eliano cedera, Kurzawanya fit. Kurzawanya cedera, Elianonya sudah fit gitu kan. Dan nggak ada Eliano, nggak ada Kurzawa, masih ada Ruby Darwis, masih ada Franz Putros. Persib kan seperti itu gitu kan. Itu untuk pembelian Kurzawa kan untuk kedalaman skuad di ACL juga. Nah, ternyata di ACL-nya pulang ke Raja Buri. Nah, semakin ngamuk di Super League dan juara lagi. Kalau Persija kan beda. Dan hal ini kan membuat 3 pemain pembelian barunya Persija, pemain diaspora kita di putaran kedua itu semuanya nasibnya nggak jelas. Sama Sirus Margono, kiper yang debutnya langsung dibobol CDB ya, 2 gol dan 1 gol dari Bayangkara, langsung kalah 3-2 di debutnya. Mauro Zilstra yang dipanggil FIFA Series balik lagi langsung cedera gitu kan. Dan sekarang Sen Patinama yang tidak cedera tapi masih mendapatkan menit bermain yang kurang. Dan kemudian muncul kabar jika ketiganya Silsra, Margono sama Sen Patinama tidak masuk ke skemanya Sintayong kan. Betul. Sebelumnya Sen Patinama itu akan dipinjamkan ke PSS Sleman. Gitu kan. Ya tanpa mengurangi rasa hormat ke PSS Sleman ya, walaupun mereka sekarang di Liga 1 itu jelas lebih under lagi gitu kan. Lagi ibaratnya kan. Ya otomatis kalau pemain diaspora kita balik ya harus ke Big Four-nya ya. Ibaratnya Big Four 4 klub terbesar dari Liga 1 itu sendiri kan. Kalau sampai klub-klub yang menempati posisi papan tengah apalagi papan bawah ya ini kasihan buat para pemain kita kan, apalagi statusnya pinjaman gitu saya ini betul. Dan ada rumor yang mengatakan jika Sen Patinama akan berlabuh ke Persib Bandung. Ini adalah rumor yang bukan dari agent ataupun dari siapa-siapa. Ini rumornya adalah spekulasi dari para boboto setelah melihat Instagram story-nya Beckham Putra di TC Timnas. Dia satu tim dengan Sen Patinama, kemudian dia mengupload foto bareng dengan Sen Patinama dan nge-tag Sen Patinama juga. Jadi kalau boboto itu gampang, rumor pemain itu gampang. Lihat saja instastory-nya Beckham Putra, Adam Alis, Mark pemain Persib lah. Foto sama siapa dia pasti ke Persib, dan iya, benar saja. Dan kabarnya Joy Pelupesi juga ketika ketemu sama salah satu fans timnas flashball ya, ketemu flashball di Bandara Soekarno Hatta. Ditanya, do you want play with Tom in Persib Bandung? Ya, we will see, let's go katanya ya. Jawaban Joy Pelupesi kan itu terbaru gitu setelah FIFA Matchday kemarin. Nah, tapi kan Joy Pelupesi sudah perpanjang kontrak 1 tahun kan. Dan Joy Pelupesi di timnas dekatnya sama Beckham Putra, terus di hotel, di TSC dan juga yang lain-lainnya gitu. Ya mungkin emang karena Joy Pelupesi kan sudah di offer sama Persib dari musim kemarin. Tapi karena perpanjang sama Lomel ya udah, Persib nggak mau maksa, sok pulangnya kapan, 1 tahun lagi ya udah 1 tahun pasti ke Persib gitu kan. Dan sekarang Sen Patinama gitu. Betul, ibaratnya ini media sosial Instastory pemain Persib itu udah kayak teaser ya, teaser dari bursa transfer Persib itu sendiri ya anjir. Karena ya dari Persib sendiri karena memang sudah ada planning jangka panjang suatu saat pasti akan ke Persib dengan catatan kalau sudah tidak ada klub di Eropa yang mengontrak dirinya gitu kan. Betul, dan karena memang usia ya, Joy itu musim depan 34 sudah tidak kompet di Eropa gitu kan. Walaupun memang mainnya di Belgia dan membawa Belgia terus ke divisi utamanya di Liga Belgianya gitu, Lomelnya kan gitu. Nah, kembali lagi kepada Sen Patinama. Harapan gue sih alhamdulillahnya setelah kabar Sen Patinama itu tidak masuk skema STY. Kemudian ada kabar lagi masuk skema STY. Sekarang tidak lagi. Ini yang benar-benar membingungkan, dan rumor yang dibuat oleh boboto walaupun ini masih spekulasi, menurut gua ini benar-benar menyenangkan, harusnya ditanggapi baik oleh fans timnas juga. Betul. Kenapa? Karena akhirnya Sen Patinama pindah ke klub yang lebih besar lagi. Iya, ya kan? Enggak usah diperdebatkan lagi lah. Di musim ini Persib lebih besar dari Persija bahkan di 3 tahun terakhir gitu kan. Kurang apalagi hat-trick champion, apalagi kan sekarang udah berbicara di ACL gitu kan. Kalau The Jack gak terima ya justru janggal anjir kalau gak terima. Ya, mereka nggak akan terima. Tidak memang ya. Mereka juga menghargai Jackmania yang lainnya. Ya kalau misalkan mereka
mereka ngomong, ada salah satu yang ngomong kayak gitu ya diroyok sama sesamanya sendiri. Iya, Ya, iya. kan? Tetap pride-nya ya harus dijaga Betul. gitu kan, dari denial gitu. Tetapi ini justru lucu banget ya, lucunya itu kan ini yang kita liga saja masih belum dimulai, tetapi ketika narasi yang digoreng-goreng Persib merusak karir pemain diaspora dan akhirnya kan sekarang narasinya berubah ya. Ya Persib menjadi penyelamat karir Betul. pemain diaspora gitu kan, dan Ya yang terbaru setidaknya, dan Persib juga masih kekosongan posisi kiper. Sirius Margono kan ada, dan iya. tidak, malah Persijanya beli Akhil Safik yang nggak, malah nggak dapet tempat banget si Sirius Margono. Heeh. Sirius Margono lebih muda dari Sen Patinama. Sen Patinama kalau di Liga Indonesia masih muda, tapi di Eropa kan tua, dia udah umur 27. Iya, Tapi ini Sirius kan lebih muda lagi gitu kan ya. Mungkin sama Siriusnya dipinjamkan ke Persib. Kalau misalkan Persija kan kabarnya ingin meminjamkan, tapi ada kabar oh Persib yang tertarik, kemudian manajemen gue nggak mau minjemin, buyout aja. Keterlaluan Persija. udah ditolongin nggak bersyukur gitu kan ya, meskipun ya itu mungkin karena egonya kena ya tanya ya, egonya anjir, ibaratnya yang dulu kita jual-jual sebagai image dari Persija mengoptimalkan pemain diaspora, sekarang malah berbalik ke Persib gitu kan. Yang kita harapkan akan setara Tom Haya Eliano. Iya. Ketika Sen Patinama itu datang kan, dia langsung jadi model jersey barunya Persija putaran kedua, kemudian juga ada brand-brand yang masuk image mukanya Sen Patinama gitu kan. Tapi kan kembali lagi ya, kalau misalkan Persija egoisnya seperti itu, ini kan benar-benar menghancurkan, bahkan tidak menurunkan karir, menghancurkan gitu kan. Karir, karena mau gimana lagi, di posisi kiri udah ada Donitri. Iya. Si Sen Patinama itu bisa bermain di kanan. Mana beli Arhan, Iya. ya kan? Dia udah nggak dapat tempat sama sekali. Mending juga pindah ke Persib. Kenapa? Karena pasti ada inilah penonton ACK yang nonton ya di sini. Iya. Kan gue sudah jelaskan ketika membahas Mariano Peralta. Dalaman squad Persib udah bagus, hanya missing di dua posisi. Pertama kiper, kedua bek kiri. Kenapa? Karena Persib cuma punya Eliano. Iya. Nggak ada pelapisnya. Ada memang Mutombo bisa bermain di sini. Mutombo kan tapi center back. Kalau Iya. Mutombo digeser ke kiri, ya center backnya yang kurang, Stok gitu back kan. kiri, Jadi masih membutuhkan stok back kiri, dan hal itu juga yang membuat rumor ini semakin Kenceng ya. kencang, dan juga presentasinya 90% Ya sebenarnya. make sense lah. Iya, karena Persib masih butuh pemain di posisi back kiri gitu kan. Betul. Selain itu, catatannya bagus banget. Jadi Sen Patinama sepanjang karirnya dia itu bagusnya di gelandang kiri, dan itu adalah posisi natural, bukan posisi natural, posisi terbaik dia gitu kan. Dia itu pemain yang versatile, bisa jadi left winger, left midfielder, left back, kemudian bisa jadi jangkar, bisa jadi gelandang, gelandang serang, gelandang bertahan, dan itu adalah pemain-pemain yang cocok dengan Persib, karena Persib 3 tahun pemainnya seperti itu semua. Ini cedera, oh ini juga bisa main di sini, muter-muter gitu Iya. dan it works juga, dan itu merupakan apa ya, stempel ataupun bukan stempel, ciri khas dari skuad Persib di 3 tahun terakhir gitu kan. Ya, ini ibaratnya mengisyaratkan bahwa standar klub yang bermain di kompetisi Asia ya juga harus begitu gitu kan. Kalau dari Persib itu sendiri gitu kan. Tapi gue ngebayangin kalau ternyata Sen Patinama itu beneran ke Persib ya. Terus nanti Persib akan melawan Persija. Ini bayangin Sen kalau nyetak gol gimana? Ya biasa aja sih ya, kalau kan sudah banyak juga dari dulu, Atep dari Persija ke Persib, Iya. Maman Abdurrahman dari Persib ke Persija, Iya. Toncip ya kan, Tony Sucipto juga gitu kan, sudah banyak juga, Mark Klok ya sampai sekarang dibenci. Mau Mark Klok prestasinya sebagus apapun tetap dibenci. Iya. Sen Patinama akan mengalami hal yang sama seperti itu, tapi kan ngapain ngurusin kayak gitu gitu Tapi kan. kalau menurut gue mah lebih baik buyout sekalian ya. Kalau opsi lawan-lawan itu masih ada intrik lah. Kalau ya bisa dibilang gitu kan. Kalau buyout sendiri kan dari sisi pemainnya udah terlepas dari kontrak bersama Persija gitu kan. Ya kalau dari sisi Persib ngapain buyout? Persib bisa beli lagi yang lebih dari Sen Patinama gitu kan. Ya Persib kan daripada ke PSS Sleman, kalau opsinya Iya. lawan kalau opsinya buyout, Persib juga nggak bakal Iya. gitu kan. Soalnya kenapa? Persib juga kan, Persib sekarang market value kan naiknya tinggi banget karena membeli pemain-pemain yang mahal, Barca Sekulis juga dan juga yang lain-lainnya. Persija juga sama gitu kan. Artinya dari keuangan Persib juga kan harus membeli kiper asing lain, kemudian juga ada beberapa opsi attacker dan midfielder yang harus dibeli. Ngapain kalau buyout? Kembali lagi, bukan urusannya Persib ngurusin pemain lain gitu kan. Ibaratnya kenapa Sen Patinama itu harus tetap loan, karena di momen loan ini kan ya ini pembuktian untuk Sen Patinama sendiri. Karena ini layak di buyout nggak gitu Dan kontraknya masih panjang. Kontraknya dengan Persija itu sampai 2028, artinya 2 tahun lagi kalau dibayar. Artinya lebih dari market value sekarang 6 miliar. Persib harus membayar lebih. Kalau misalkan
dari segi bisnis untuk kepentingan Persibnya ngapain ngurusin timnas gitu kan. Ya lebih baik beli pemain yang fit, tidak ada riwayat cedera, harga lebih dari 7 miliar, pemain asing itu masih dapat bagus gitu kan. Ya maksudnya bukan urusan Persib untuk menyelamatkan itu. Ya justru ibaratnya niat Persib untuk melawan Sen Patinama tadi itu udah bagus banget ya. Itu untuk kepentingan timnas dan juga kepentingan Sen Patinama. Tadi kan gue ngomong kalau ternyata Persijanya mau buyout ya kurang ajar. Persija tahu diri, nggak tahu diri. Segitu juga ada yang mau minjem Sen Patinama gitu dan klubnya lebih gede itu kan. Setidaknya kan gaji nggak dibayar sama Persija. Kalau di luar gaji yang bayar Persib kan. Betul. Tapi yang paling aneh itu gini ya, ibaratnya nggak tahu manajemen Persija itu harusnya The Jack itu mengkritisi manajemen Persijanya ya. Kenapa? Karena ketika Mourinho Sousa dipecat itu kan mungkin karena tidak mau atau tidak bisa mengoptimalkan pemain diaspora yang dibeli oleh Persija gitu kan. Nah, mendatangkanlah Sintayong di benak gue berpikir bahwa ini adalah cara manajemen Persija untuk mengcover citra Persija agar bisa mengoptimalkan pemain diaspora gitu kan, yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Mourinho Sousa karena mungkin kepentingan taktiknya berbeda gitu kan. Tetapi kedatangan Coach Sintayong sendiri ya tetap tidak mampu nih untuk mengoptimalkan 3 pemain ini gitu kan, bahkan mendatangkan pemain-pemain timnas kita yang lain yang posisinya justru ya bedrock gitu kan. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Ya kembali lagi tadi ini pure kesalahan manajemen ketika mendatangkan Ciro, Silstra dan juga Sen Patinama karena memang bukan kebutuhan Sousa. Sousa itu kan unik, dia baru interview saya akan tetap di Persija 3 hari setelahnya dipecat dan Persija langsung datengin STY gitu kan. Artinya kan ketika musim berakhir manajemen ini sudah percaya kepada Sousa untuk musim depan. Tapi karena kembali lagi gengsi pecat dan langsung ambil Sintayong gitu kan. Nah, yang paling jadi pertanyaan itu kenapa ketika awal-awal deal-dealan dengan Sintayong ya, jika tujuan Sintayong itu untuk merecover kesalahan sebelumnya mendatangkan 3 pemain timnas gitu kan, kenapa tidak diberikan jaminan bahwa Sintayong harus mengoptimalkan 3 pemain ini gitu? Menurut gua Sintayong juga ketipu. Jadi yang ketipu Sintayong bukan Persija. Kenapa ketipu? Karena kan press conference pengenalan dia, ya Peralta sudah dikontrak dan Coach Sintayong senang. JJ nih ngomong dan Coach Sintayong juga akan menyambut dia. Dalam artian ketika lobby dengan Sintayong, manajemen Persija kita sudah mengontrak Peralta. Artinya kan dalam pikiran Sintayong, oh, gue udah punya Peralta nih untuk bekal bawa Persija. Ternyata menurut gua Sintayong itu salah dengar, bukan dikontrak, hanya dikontak, baru dikontak dan dikontrak gitu kan. Satu huruf aja udah fatal banget ya. Ini kasusnya di Inggris juga kontak dan juga kontrak itu sama aja. Ini kasusnya kayak Aguero ke Barcelona aja. Ujung-ujungnya PS3 perpanjang. Sama Aguero dan Alves kan ketipu. Itu kan bener-bener menurut gua ini anjing ketipu nih Sintayong karena berani banget seorang translator ngomong udah ngontrak Peralta yang belum deal dan sekarang Peralta sudah diperkenalkan di Persib dan fix jadi pemain Persib. Itu kan itu benar-benar yang ketipu Sintayong menurut gua. Dia sudah dijanjikan Peralta, nyatanya ya Peraltanya nggak datang. Lagi-lagi ya, manajemen Persija itu kejebak ya sama ini aneh sendiri gitu kan ya. Ketika Sintayong second kontrak otomatis gaji gede apa segala macam ya, ini bukan kerugian Sintayong ya karena memang menggelontoran dananya ya udah fix ke Sintayong semua gitu kan. Ya menurut gue sih bukan kejebak, gegabah. Ya kali kejebak diri sendiri. Itu kan aneh, gegabah karena keputusan yang mereka itu terlalu pede. Wah tenang, Peralta pasti ke kita gitu kan. Main ngomong Peralta sudah dikontrak padahal baru dikontrak saja, belum 100% deal. Sepertinya memang manajemen ini tidak memiliki pengalaman di sepak bola. Ya, bahkan sepertinya tidak belajar dari tahun kemarin. Sebut saja Mastom jadi Tom aja, tidak Mastom gitu kan. Itu kan official manajemen kalian yang komen di sosial, sebut saja Mastom. Seminggu ke depan Wilujeng Sumping di Persib. Ya lagi-lagi perbedaannya kalau Persib itu kekeluargaan dari sisi manajemen, kalau Persija itu sistemnya sistem orang kerja gitu kan. Yang penting gue digaji pulang itu doang. Menurut gua manajemen Persija tuh apa ya, bener-bener sama banget kayak rezim kita sekarang. Di pusat ngomong apa, jubir ngomong apa gitu kan. Sama seperti itu gambaran SDM kita gitu kan. Gak frekuensi ya. Iya, kita kayak Persib itu kayak klub profesional Eropa, diam-diam tak tahu deal. Kan seperti itu kan. Walaupun memang kadang pas ada kali sebelum Sandy Walsh datang, dia kan selalu story TikToknya kan makan es krim Walsh. Sandy Walsh datang, Peralta
Perancis, peranya kapital, wah jelas. Kalau Iya. misalkan kodenya dari pemain itu sendiri ya pasti datang gitu Ya kan. kalau pemain Persib mungkin udah di briefing kali ya. Gue pengen bikin kayak gini gimana nih ACC enggak? ACC baru jalan gitu kan. Ya kalau pemain Persib emang di briefing karena kan ada partner official media juga sama Bandung Football dan juga yang lain-lainnya. Iya. Jadi Bandung Football, pemain dan juga segala macam ketika posting sesuatu, mereka itu tahunya dari A1. Ya benar Gitu. harus satu visi ya. Jangan sampai Iya. ada visi yang berbeda gitu kan. Beda sama Persija. Ya, visinya sama Persija juga. Cuma tadi dari A1-nya ngomong apa, jubirnya pas di jalan mau ngomong lupa, tahu-tahu delusional kan gitu. Itu sih sebenarnya di counter lagi sama statement-statement dari Jackmania-nya sendiri Iya, yang menantang diri sendiri akhirnya keok juga. Kayak seperti kemarin Jackmania ngecengin TC-nya Persib, ada toren gede, lapangan rumputnya jelek. Presidennya ngomong, ini kalau Persija tahun depan nggak juara, TC kita akan ganti karena pemiliknya pengen ngejual. Ini kan lucu. Jadi yang matahin ekspektasi Jackmania itu manajemennya sendiri gitu kan. Ini iya benar kayak rejim ya. Ini rezim kita. Apa faktor dekat dengan istana? Frekuensi ya. Iya, makanya Persija nggak juara. Nah, sama seperti itu gitu. Balik lagi ke Sen Patinama ya. Ini adalah pilihan win-win solution pertama untuk kalau opsinya pinjam ya. Pertama untuk Sen Patinama jelas mau pinjam mau buyout itu opsinya harus ke klub yang lebih besar. Klub yang lebih besar dari Persija di musim ini jelas Borneo dan juga Persib Bandung. Nah, win-win solution juga untuk Persib, tapi dengan opsi pinjam jangan buyout. Kalau buyout Persib yang rugi. Itu kan kalau buyout Persib yang rugi kenapa? Karena pemain lapis kedua kalau di buyout lagi ya rugi lah. Kan Persib masih punya Eliano. Ya, Gitu. apalagi kenapa Loan itu karena ini pembuktian loh. Masa Loan itu masa pembuktiannya Sen Patinama gitu kan. Ya ibaratnya jangan manja lah. Ibaratnya kalau ada narasi ingin menyelamatkan karir pemain diaspora dengan cara buyout, pengeluaran uang yang banyak, tetapi di Sen Patinama tidak mendapatkan motivasi lebih untuk proof dirinya sendiri gitu Sen. Ya ini Loan ini lu under pressure gitu kan. Lu tuh sekarang di Loan, sekarang ada kesempatan nih main di klub yang lebih besar dari Persija gitu kan. Cok lu harus buktiin kemampuan lu sendiri. Iya, tapi nggak bisa nyudutin Sen Patinama. Yang ngurusin kontrak mau buyout mau loan, ya manajemen Persija. Iya. Gitu kembali kalau tadi Persib stok opsi pinjaman ke PSS Sleman ya udah daripada ke Sleman ke kita aja. Kalau misalkan manajemen Persib dirteknya ngomong kayak gitu Mbak Janur nih. Kemudian dari Persija, oh kalau ke Persib mah mending buyout ya kurang ajar. Persija gitu. Ya kita nggak bisa nyampurin keputusan buyout atau loan. Itu nggak bisa kita tanya ke Sen Patinama ya ke klub yang punya kontrak. Kalau misalkan Sen Patinama jalan sendiri, ya dia mengkhianati kontrak. Betul. Gitu kan. Seperti ini kita lihat lah, ibaratnya niat baiknya Persib itu akan disambutkan nih sama Persija gitu kan, dengan ego batu mereka gitu kan. Betul. Kalau misalkan mereka sentimen, aduh rival kita nambah kuat banyak pemain timnas nanti. Jackmania nggak bisa ngecengin pemain timnas lagi. Ya bayangin ada di lokal Sadil Ramdhani, Tom Haye, Eliano, Mark Klok, Beckham Putra, Ragnar Ortmangun, Sandy Walsh. Sen Patinama 8 dan sepertinya Ciru 9. 9 semua pemain Persib gitu kan. Ketika timnas main, sepertinya GBK akan sepi. Betul, ibaratnya ini ya kan. Vibe-nya kayak timnas Spanyol isinya orang Barcelona semua gitu. Kan ini kita lihat saja lah, jangan sampai nanti ya terdampar ke PSS gitu kan. Sayang banget untuk Sen gitu kan. Betul, yang jelas ini benar-benar win-win solution banget. Pertama untuk Sen Patinamanya dan juga untuk Persib dengan catatan asal lawan jangan buyout menurut gua. Kalau misalkan ternyata keuangan Persib tentu kuat ya. Menurut gua kalau misalkan Persib memutuskan untuk buyout artinya dari pihak talent scouting dirteknya itu bisa melihat lebih jauh ke depan. Pertama mungkin karena opsi murah untuk Liga 1 tuh harganya Sen Patinama di 6 miliar itu murah menurut gua karena rata-rata pemain Persib 6 miliar kan. Paling mahalnya kan 10 ke atas gitu kan. Nah, kemudian juga yang pertama mungkin dari rentetan cederanya Sen Patinama ini bukan cedera parah yang nantinya akan kambuh-kambuh lagi gitu. Mungkin dilihat dari hal itunya gitu. Berarti ibaratnya untuk pandangan Persib ke Sen itu gimana, ini bisa masuk proyek jangka panjang gak nih untuk Sen sendiri gitu ya. Kalau untuk opsi satu musim ya kebijakan paling bijak ya Loan gitu kan. Tetapi kalau ada dari dirteknya bahwa bisa nih Sen Patinama untuk bisa proyek jangka panjang at least 3 atau 4 tahun gitu kan. Nah, baru keputusan buyout itu ada di sana ya Sen ya. Iya, dan pasti langsung kontrak palingnya 2 tahun, cuma 2 tahun paling ini Pak 2 tahun karena kalau satu Loan gitu karena Persib win solusinya untuk ACL dan Shopee Cup saja ya mending setengah musim gitu karena kembali lagi tadi Sen Patinama juga seperti pembahasan kita di video sebelumnya resiko mendatangkan pemain timnas gara-gara jadwal padat salah satunya Sen Patinama yang jelas masuk ke
full squadnya John Herman gitu kan. Jadi kan Persib juga kan lebih hati-hati lagi. Aduh, jadwal padat, sudah ada riwayat cederanya, lebih hati-hati lagi gitu kan. Daripada buyout ya, kalau point of view gue ya, jadi yang rugi Persib. Iya, Kalau untuk buyout, pertama buyout, nanti jual laginya gimana? Untung tidak gitu kan, sulit. apalagi di posisi sekarang saja ngejual Sen itu udah susah banget, apalagi 2 tahun lagi gitu Iya, kan. soalnya kan faktor yang lainnya sulit. Advertising untuk brand, ya punya Ragnar, Iya. punya Tom, punya Mark Klok yang jelas-jelas selalu jadi pembelian tertinggi jersey di Persib. Dan sekarang punya Peralta, advertising Persib udah full, udah cukup gitu kan. Ya kembali kalau misalkan ibaratnya nilai jual ya dengan performa, Sen Patinama Iya. cuma ada di performa gitu kan. Performa. Karena kalau Sen Patinama sebagus itu ya harusnya bukan cuma Persib ya harusnya Persija, klub-klub yang lain juga harusnya berminat dong. Ketika klub yang lain tidak ada minat untuk Sen Patinama, otomatis ya pandangan dirtek klub lain juga memandang bahwa ini susah nih, tidak worth it untuk dibeli, tidak worth it untuk dipinjamkan gitu kan. Ya tapi sih gue masih memiliki feeling bagus ketika jadi Sen Patinama itu kasusnya seperti Andrew Jung di musim kemarin di Persib, kasih saja menit bermain dia itu akan proven. Karena dari statistiknya di klub-klub sebelumnya juga seperti itu, ketika mendapatkan bermain yang cukup dia itu gacor sebagai left back kan bukan goal getter tapi lebih ke assister, asisnya bagus dan juga segala macam. Ini pemain itu harus dikasih menit bermain saja. Kalau di Persib ya jelas di I-League Cup ada, di Shopee Cup ada, di Liga tentunya, dan yang terbaru mungkin kita akan bahas di Selanjutnya video lain lah mengenai Piala Presiden yang kabarnya kan Persija itu kan lucu pengen niru Persib tapi juga kan gagal, jadi pengen TC ke Thailand. Persib kan udah resmi nggak TC ke Thailand gara-gara Piala Presiden, Persijanya ikutan nggak jadi. Kemudian Persija akan nurunin pemain EPA, Persib nggak pemain EPA. Sekarang Persija nggak nurunin skuad utama. Ini kan lucu ya. ibaratnya ini mau mirroring tapi gagal gitu ya. Ini ibaratnya kocak banget caranya Persija ini. Intinya manajemen Persija itu lagi lucu-lucunya lah. Intinya ketika Mas BP masuk ke jajaran jadi dirtek ya lucu menurut gua. Manajemen Persija itu komunikasinya lucu. Ya sama seperti rezim kita. BP ya dirtek. Itu ketika BP masuk. BP masuk Ya enggak sih dari dulu juga. Tapi kan ekspektasinya ketika legend yang masuk kan harus ada wibawa dong. Enggak, bedanya dulu mah kan media tidak sebesar sekarang. Jadi tidak terlalu terblow up. Kalau sekarang kan dikit-dikit langsung diangkat. Dikit-dikit langsung diangkat. Jadi itu lucu banget. Ibaratnya press conference-nya penuh punchline. Iya. Dari Persija sendiri. Gokil banget sih kalau kita ngomongin Persija sama Persib biasanya. Betul, ada aja dramanya. Tiap minggu itu pasti ada drama baru lah. Minggu kemarin kan masalah TC Persib dan rumput. Sekarang udah baru Sen Patinama. Pasti minggu depannya ada yang baru lagi. Betul. Apalagi bentar lagi kan mendekati Piala Presiden gitu kan. Betul. Ini gue mah wanti-wanti aja ya buat cek ya. Kalian jangan sampai kecolongan sama Sintayong. Sintayong itu masuk gaji gede apa segala macam. Fokusnya itu endorse, ini belum apa-apa endorse-nya udah lebih banyak daripada langsung dikontraknya 3 tahun kan. Persib mah waktu Bojan Hodak per tahun. 1 tahun. Sukses tawarin lagi, perpanjang lagi tahun supaya tetap ada pressure ya. Bukan ada pressure, biar nggak rugi. Iya, maksudnya dari segi pelatih juga ada pressure kan. Beda kalau langsung 3 tahun. Lu 3 tahun mau main jelek juga gaji gede, kontrak masih maksud gua ada gitu kan. Tidak rugi tuh gini. Kalau langsung dikontrak 3 tahun, gue main jelek aja dari awal. Dipecat gua mah gaji tetap 3 tahun kan. Nah itu dia maksudnya pressure di situ. Bedanya Bojan Hodak yang 1 tahun sama Coach Sintayong langsung 3 tahun. Maksud gue dicek jangan kecolongannya. Sintayong itu karena gajinya gede, nilai kontraknya mahal, dia main jelek apa segala macam gaji udah gede, dipecat dari 1 musim langsung dipecat ya 2 tahun masih dapat gaji juga gitu kan. Apalagi sekarang udah langsung nerima endorse sudah gua katakan kan, Persib sudah mengalami hal yang sama ketika di eranya Robert Albert kan sama sekali digaji sama Persib karena kelalaian manajemen sebelum Pak Adit. Nah gitu kan, Persib sudah belajar. Tapi kok ada tim yang lain ketika Persib sudah belajar dan gagal kok niruin cara yang gagal gitu kan. Apalagi mengulang kegagalannya dari musim ke musim aja ibaratnya kan. Memecat Mario Souza sekarang. Kalau nggak salah Mario Souza juga dikontrak langsung 2 tahun. Artinya Persija itu yang ngebayar 1 tahun kontrak tersisanya Mario Souza kalau nggak salah ya. Korekan di kolom komentar gitu kan. Betul, ibaratnya ini seru banget sih. Jadi yang jelas musim depan ini OTW Queen League-nya Persib ini akan penuh drama banyak ya. Ya dramanya datang dari tetangganya yaitu Persija. Dan lucu ya, kabarnya kan Sintayong itu ketika melatih timnas kan gajinya kan 30 miliar kalau nggak salah per tahun. Artinya dari 530 miliar itu 90 miliar ke Sintayong.
Dan juga langsung menghebohkan kan pembeliannya Persija yang sudah terbaru itu kan pemain termahal di Super League sekarang dengan market value 20 miliaran ya. Ya, kita tinggal tunggu saja proof atau enggak nanti. Proof atau enggak di musim depannya gitu. Karena ini proyeknya Sintayong di musim pertama membelinya langsung pemain mahal-mahal dan selalu mengikuti Persib. Persib beli pemain Bosnia, ikut beli pemain Bosnia. Betul. Persib beli pemain Jepang, ikut beli pemain Jepang. Sedangkan bedanya ketika Persib membeli pemain mahal, kan secara sistem sudah dibangun gitu kan. Jadi pemain itu tinggal ngeklopin sistem aja kan. Kalau untuk Persija, karena gonta-ganti pelatih, apalagi sekarang era baru STY, pemain mahal itu ya harus membangun sistem terlebih dahulu. Kalau ekspektasinya musim pertama Sintayong langsung gacor ya, siap-siap ditelan pahit aja lah untuk Jackmania-nya gitu kan. Snowballing effect ya, bukan Jackmania, rugi klub jelas sudah. Pasti semuanya kata udah guyur duit banyak, rugi pasti, apalagi pakai APBD juga udah gue bahas juga itu pasti akan ruginya Persija ya. Bukan Jackmania yang rugi, Jackmania memang selalu dirugikan ya. Mereka tidak pernah rugi kan, beli jersey aja yang KW gitu kan, mereka nggak pernah rugi. Ya justru mereka yang merugikan Persija sendiri ya ibaratnya kan. Bener kocak banget sih. Ada yang mau dibahas lagi kan Sen? Kita sudah sampai di sini ya. Dan Persija akan lebih rugi lagi kalau Persija kalah. Wah, karena larangan gue tidak ada, Jackmania pasti dijual. Benar ini. Denda lagi denda karena kan Persib dan juga Jackmania yang menyumbang denda terbesar ke klub mereka masing-masing. Persib 1 miliar 10 juta, kalau nggak salah Persija itu sekitar 980 jutaan. Kalau Persib iya betul, beda lebih besar Persib, tapi jaraknya juga bedanya nggak terlalu jauh. Di Persib, Persija, bonek itu kan 3 supporter yang memberikan denda kepada klubnya terbesar ibaratnya kan. Kita tunggu saja nanti musim depan akan seperti apa Pak. Ya karena larangan UE juga sudah tidak ada. Larangan UE kan itu kan benar-benar ladang denda bagi komdis kan. Karena ketika STY kontraknya 3 tahun, mau dihujat mau diapain juga dia tetap senyum, duit aja cuannya kan. Ya senyum nggak ngerti ngomong apa sih. Terus tanya J, maksudnya apa sih JJ-nya tuh ngaflider. Ini muji-muji kok. JJ itu kayak jubirnya Prabowo kan. Prabowo kan ngomong katanya nggak selalu diomongin bagus oleh orang-orang terdekatnya. Ya kan? Juga sama. JJ kan sama gitu kan. Itu artinya Coach Shin ganteng banget sih. Coach Shin kok kelihatan lebih muda gitu, pasti seperti itu. Ini yang improv JJ-nya. Kebanyakan improv. Fitur terjemah di Instagramnya Sintayong juga dinonaktifkan. Supaya lebih ke-distract sama terjemahan dari JJ. Iya, biar nggak baca. Benar kocak banget sih. Mungkin kita akhiri saja sampai di sini. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan atau punya opini tentang apa yang sudah kita bahas, drop pendapat kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.